Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bertukar Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, just try keep up with me. Mama? Papa? Axel kaget saat melihat kedua orang tuanya berdiri di depan pintu kamar. Maafkan Mama dan Papa, sudah mengganggu waktu istirahat kalian berdua, Axel. Tidak apa-apa, Mam. Tapi ngomong-ngomong, ada apa ya? Kenapa malam-malam seperti ini Mama dan Papa belum tidur? Mama dan Papa sudah tidur, Axel. Tapi barusan kami mendapatkan telepon dari Mama Lily. Katanya Askara dilarikan ke rumah sakit. Apa? Askara dibawa ke rumah sakit? Sekarang Mama dan Papa mau ke rumah sakit. Apa kamu dan Sarah tidak ingin ikut bersama kami? Atau tentu saja, Mah, aku dan Sarah akan ikut kalian ke rumah sakit. Tunggu sebentar, Mah. Kami bersiap-siap dulu. Baiklah, Axel, tapi jangan lama-lama. Kasihan sepupumu dan juga Mama Lily. Saat ini mereka pasti sedang bersedih karena kondisi Askara sekarang. Iya, Mah, kami akan segera menyusul Mama dan Papa. Axel menutup pintu setelah berdua orang tuanya berlalu pergi. Dia menatap Sarah yang masih berusaha mengumpulkan kesadarannya. Ada apa, Mas? Apa yang Mama dan Papa katakan? Sarah, sebaiknya kamu segera bersiap. Kami semua akan ke rumah sakit untuk melihat Askara. Kenapa sih? Apa harus pergi malam-malam seperti ini, Mas? Apa tidak bisa menunggu sampai besok pagi? Apa maksudmu, Sarah? Apa kamu tidak ingin ikut dengan kami? Kalau kamu masih mengantuk, tidur saja lagi. Biar aku bersama dengan Mama dan Papa yang ke rumah sakit. Iyalah, Mas. Sepertinya aku tidak. Sarah menggantung ucapannya. Jika dia tidak ikut bersama dengan Axel, itu artinya dia memberikan waktu untuk Yuna bisa berduaan dengan suaminya. Tidak, Sarah tidak akan membiarkan sampai hal itu terjadi. Aku ikut deh, Mas. Aku ikut bersama kamu. Tunggu sebentar, aku siap-siap dulu. Singkatnya, setibanya di rumah sakit, Axel beserta keluarganya langsung menghampiri Lily yang kebetulan tengah menunggu di depan ruang rawat Askara. Bayi malang itu sudah dipindahkan ke ruang rawat inap seperti yang disarankan oleh dokter. Li, bagaimana keadaan Askara? Dia sudah agak lebih membaik sekarang, tapi harus dirawat dulu sampai kondisinya benar-benar pulih. Jika dokter menyarankan seperti itu, lebih baik turuti saja. Yang terpenting Askara segera pulih dan sehat. Di mana Yuna sekarang? Axel yang tidak melihat wanita itu menyela obrolan di antara Lily dan juga Aluna. Dia ada di dalam, Axel, sedang menemani Askara. Kalau begitu aku pamit masuk ke dalam dulu, Mom. Mas, aku ikut. Sarah mengejar suaminya, tidak ingin ketinggalan dan membiarkan Axel hanya berdua saja dengan Yuna. Yuna? Axel? Sarah? Bagaimana keadaan Askara? Dia baik-baik saja kan? Apa yang dokter katakan? Axel terus mencecar Yuna dengan pertanyaan, membuat Sarah mendelik atas perhatian suaminya terhadap putra Yuna itu. Mas, kamu lihat sendiri kan Askara baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir berlebihan lah, Mas. Apa yang istrimu itu katakan benar, Axel. Askara baik-baik saja kok. Terima kasih sudah repot-repot datang. Maaf,
sudah mengganggu waktu istirahat kalian. Baguslah kalau kamu sadar diri, Yuna. Kamu dan bayimu itu benar-benar merepotkan semua orang. Sarah menatap bayi yang tengah tertidur lelap di atas tempat tidur pasien itu. Haruskah dia melenyapkan bayi Yuna tersebut agar tidak ada lagi alasan bagi Axel untuk bertemu dengan Yuna? Sepertinya itu adalah ide yang sangat baik. Sarah akan melakukan apapun untuk menyingkirkan orang-orang yang mengusik ketenangan rumah tangganya, termasuk melenyapkan bayi tidak berdosa itu. Aku tahu, kamu pasti sengaja melakukan hal ini semua untuk menarik perhatian suamiku, kan? Tuduh Sarah saat ini hanya tinggal mereka berdua saja di dalam ruangan tersebut. Yuna menatap ke arah Sarah tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh wanita itu. Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan, Sarah. Kamu benar-benar tidak mengerti atau hanya berpura-pura tidak mengerti, Yuna? Aku sangat tahu wanita seperti apa dirimu. Jelas saja kamu akan melakukan segala cara agar bisa dekat dengan suamiku, termasuk dengan memanfaatkan bayimu itu untuk menarik perhatian Axel. Apa kamu sudah gila, Sarah? Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Sebaiknya buang jauh-jauh pemikiranmu itu. Aku bukan wanita rendahan yang akan merebut suami orang lain. Apa kamu yakin, Yuna? Buktinya sekarang kamu sama sekali tidak menolak saat Axel ingin menemanimu di sini, kan? Kamu itu tuli atau bagaimana sih? Bukankah kamu sendiri yang mendengar jika aku sudah menolak mentah-mentah keinginan suamimu itu? Akan tetapi Axel sendiri yang tetap kekeh untuk menginap menemani Askara. Aku juga tidak terlalu membutuhkan suamimu ada di sini, Sarah. Kamu harus tahu itu. Yuna menghembuskan nafas kasar. Dia tidak ingin terpancing emosi atas ucapan Sarah. Dia sudah mengenal bagaimana watak wanita itu sejak lama. Tidak hanya saat sekarang, saat belum juga resmi menjadi istri dari Axel. Wanita itu sudah berani mengancam dirinya. Makanya Yuna memilih untuk tidak lagi berhubungan dengan Axel ataupun Sarah, karena tidak ingin mengacaukan pikirannya atas pemikiran picik Sarah menilai dirinya. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang tengah kamu pikirkan mengenai diriku saat ini, Sarah. Sejak dulu kamu selalu menuduhku merebut Axel darimu. Padahal aku tidak pernah melakukan hal apapun. Jadi aku minta tolong kepadamu. Tolong kamu berhenti untuk menuduhku yang tidak-tidak. Yuna memperingati Sarah. Sarah tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Yuna barusan. Wanita itu terlihat polos namun menusuknya dari belakang. Kamu pikir aku tidak tahu, Yuna? Sejak dulu kamu mengejar Axel, bukan? Tapi sayangnya cintamu ditolak oleh suamiku. Bahkan karena penolakan dari Axel, kamu harus mencari perlarian dengan mencari pria liar sampai harus melahirkan anak haram seperti sekarang. Ejek Sarah. Tutup mulutmu, Sarah. Kamu boleh menghinaku dan mengatakan apapun tentangku, tapi jangan pernah menyebut anakku sebagai anak haram. Dia tidak bersalah. Dan kamu tidak pantas untuk mengatakan hal seperti itu kepadanya. Kenapa? Kamu tidak terima? Kenyataannya Askara itu memang anak haram, kan? Diam! Bentak Yuna. Yuna sudah tidak sanggup dan sudah tidak tahan lagi mendengar semua hinaan yang terlontar dari mulut Sarah. Wanita itu terlalu lancang menilai hal yang tidak dia ketahui kebenarannya. Apa salah jika dirinya memutuskan untuk tetap mempertahankan putranya? Dia akan lebih berdosa dan menjadi wanita jahat jika melentarkan darah dagingnya sendiri demi menutupi rasa malu karena kehadiran Askara tanpa ikatan pernikahan. Sarah, Yuna, ada apa ini? Axel menatap dua wanita yang terlihat saling melontarkan dengan tatapan tajam. Sebaiknya kalian pulang saja, Axel. Aku bisa menjaga Askara sendiri. Sarah. Axel menatap sang istri meminta penjelasan pada istrinya itu saat Yuna memilih diam dan tidak ingin mengatakan apapun. Aku lelah, Axel. Sebaiknya antar aku pulang saja.
Sarah melangkahkan kakinya keluar dari dalam ruangan tempat Askara dirawat. Niatnya memang akan menginap di rumah sakit karena tidak ingin Axel berdua saja dengan Yuna. Namun setelah apa yang dilakukan oleh Yuna tadi padanya, Sarah membatalkan keinginannya itu. Dia tidak ingin melihat wajah wanita itu. Sarah bersumpah akan membalas apa yang telah Yuna lakukan kepadanya. Yuna, aku antar Sarah pulang dulu ya. Nanti aku akan kembali. Tidak perlu Axel. Lebih baik kamu tidak perlu repot-repot memikirkan Askara. Lebih baik kamu pulang dan jangan kembali lagi. Yuna, aku mohon Axel. Aku mohon. Jika kamu peduli padaku dan Askara, tolong jauhi kami berdua. Jangan menambah bebanku Axel. Aku sudah lelah dengan apa yang aku alami. Aku mohon. Aku sangat mohon kepadamu. Jangan mendekatiku lagi. Axel menggeleng. Dia dapat melihat kesedihan yang terpancar di wajah Yuna saat ini. Apa Sarah mengatakan sesuatu padamu, Yuna? Tidak. Istrimu tidak mengatakan apapun padaku. Tapi ini atas permintaanku sendiri. Aku tidak nyaman dengan semua ini, Axel. Tolong jauhi aku dan putraku. Aku tidak bisa, Yuna. 1000 kali pun kamu menolakku dan memintaku untuk menjauh, aku tidak akan pernah menuruti apa yang kamu katakan. Kamu egois, Axel. Kamu egois. Terserah apa yang kamu katakan, Yuna. Iya, aku memang egois. Dan aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, Yuna. Aku tidak akan pernah menjauh sebelum kamu menemukan pria yang akan menjadi ayah bagi Askara, dan juga pria yang akan selalu menjaga dan melindungimu. Setelah mengatakan hal itu semua, Axel memilih untuk pergi meninggalkan Yuna. Hanya diam saja mendengar ucapannya. Apa yang dia katakan tadi tidak sepenuhnya dia inginkan. Bahkan Axel berharap jika Yuna tidak akan pernah menjalin hubungan apapun dengan pria lain. Axel tidak akan pernah rela melihat pria lain menjadi ayah bagi Askara dan pendamping hidup bagi Yuna. Aku kira kamu tidak akan menyusulku, Mas. Kita pulang sekarang. Di tengah perjalanan, Axel memilih untuk diam. Ini bukan saatnya untuk berdebat dengan Sarah. Walau sejujurnya saat ini dia ingin marah dan mengungkapkan kekecewaannya pada sang istri. Mas, jika kamu ingin berdebat, lebih baik diam saja, Sarah. Aku akan mengantarkanmu pulang. Setelah itu aku akan kembali lagi ke rumah sakit. Cukup, Mas. Kenapa sih? Kenapa kamu selalu saja membuatku kesal dan merasa menjadi wanita yang tidak berguna? Kamu sendiri yang menganggap dirimu seperti itu, Sarah. Justru sikapmu yang membuatku berpikir seperti ini, Mas. Kamu selalu saja mengesampingkan perasaanku. Apa kamu tidak tahu kalau aku cemburu melihat kedekatanmu dengan Yuna? Berulang kali sudah aku katakan padamu agar kamu tidak lagi dekat dengan wanita itu dan hanya fokus pada keluarga kita saja. Tapi bukannya menjauh, kamu justru semakin membuatku marah dengan semua perhatian dan juga rasa simpati yang kamu berikan. Apa aku harus mati dulu agar kamu berhenti memikirkan wanita itu lagi, Mas Axel? Aku tahu, Mas. Aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini pada Yuna. Kamu mencintai wanita itu kan, Mas? Iya kan? Axel menepikan laju kendaraannya. Dia berhenti di pinggir jalan. Teriakan Sarah membuatnya perlu bicara dengan sang istri. Axel menoleh memandang lekat wajah wanita yang telah dia nikahi 1 tahun terakhir itu. Keputusan untuk menikahi Sarah atas dasar perasaan yang dia sendiri tidak bisa mengartikan perasaan tersebut. Apa memang dia mencintai wanita itu? Atau hanya sebatas rasa iba? Jawaban apa yang ingin kamu dengarkan dariku, Sarah? Tentu saja aku ingin mendengar kejujuranmu, Mas. Aku sudah memberikan semua yang kamu inginkan. Aku memendam keegoisanku, memutuskan untuk hamil demi mewujudkan mimpiku. Apa seperti ini balasannya, Mas? Jangankan membuatku bahagia, justru kamu malah membuatku tertekan dengan membawa api ke dalam rumah tangga kita. Maafkan aku, Sarah.
Nyatanya aku memang tidak bisa membohongi perasaanku. Gumam Axel dengan pelan. Apa maksudmu? Aku memang mencintai Yuna. Entah sejak kapan perasaan itu ada. Hanya saja aku yang selama ini berusaha menutupi apa yang aku rasakan pada Yuna. Namun nyatanya semakin aku menolak perasaan ini, maka perasaan itu nyatanya bertumbuh besar di dalam hatiku padanya. Plak. Air mata luruh begitu saja saat Sarah mendengar pengakuan dari suaminya itu. Sarah akui jika dirinya memang wanita yang jahat. Tapi sejahat-jahatnya seorang wanita yang berstatus sebagai istri, tidak akan ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menerima suaminya menyatakan cinta di hadapannya untuk wanita lain. Maafkan aku, Sarah. Mungkin kejujuranku ini akan menyakiti hatimu. Tapi aku tidak ingin berbohong lebih lama lagi padamu. Kamu boleh marah bahkan membunuhku. Kenyataannya tidak akan bisa merubah kebenaran tentang perasaanku pada Yuna. Sarah mengusap lelehan bening yang mengalir di pipinya. Dia tidak boleh lemah seperti ini. Ungkapan perasaan Axel pada Yuna tidak akan pernah menyurutkan keinginannya untuk menguasai Axel beserta apa yang dimiliki oleh pria itu. Yuna boleh saja memiliki sebagian hati dari suaminya, tapi Sarah tidak akan membiarkan wanita itu memiliki secuil pun yang dimiliki oleh Axel. Oke. Aku hargai kejujuranmu, Mas. Setidaknya aku tahu kalau di dalam hati suamiku tidak hanya ada namaku saja, tapi juga ada nama wanita lain di dalam hatinya. Sekali lagi aku minta maaf, Sarah. Permintaan maafmu itu tidak akan pernah bisa membuat luka di hatiku ini menghilang, Mas. Aku hanya berharap kamu bisa lebih menghargai perasaanku sebagai istri sahmu, Mas. Aku tidak peduli saat ini kamu mencintai wanita lain atau tidak. Tapi sebagai istri sahmu, aku ingin hak dan kedudukanku tidak pernah digantikan oleh siapapun. Axel hanya diam saja. Dia tahu kemana arah ucapan sang istri saat ini. Dia bisa mencintai Yuna seperti yang dia ucapkan. Akan tetapi untuk bersatu dengan wanita itu, Sarah tidak akan membiarkan jika sampai hal itu terjadi. Sudah aku katakan padamu, wanita sepertimu tidak akan pernah bisa mendapatkan cinta dari pria kaya raya seperti Axel. Ucap seorang pria tertawa puas. Apa maksudmu? Apa kamu pikir Axel menikahiku tanpa didasari rasa cinta? Dari sekian banyak wanita yang menaruh hati padanya, nyatanya Axel memilihku, walaupun derajat kita tak sama. Dari awal sudah aku katakan padamu, Axel menikahimu karena dia kasihan kepadamu. Dan jangan lupa jika Axel melakukan hal itu semua untuk melupakan cintanya pada sepupunya sendiri. Diam. Aku tidak ingin mendengarkan apapun lagi yang terlontar dari mulutmu itu. Aku datang ke sini bukan ingin mendengarkan omong kosongmu, tapi aku ingin kamu membantuku untuk melenyapkan putranya Yuna untuk selama-lamanya. Sebagai bayaranmu, aku akan memberikan lebih banyak dari ini jika kamu berhasil menyingkirkan anak haram itu dari dunia ini. Aku tidak ingin anakku harus berbagi segalanya dengan anak haram itu. Anakmu? Maksudnya tentu saja anakku bersama dengan Axel. Pria tersebut langsung tertawa mendengar penuturan yang terlontar dari mulut Sarah. Hal yang sangat tidak mungkin jika Sarah saat ini tengah mengandung. Kamu hamil, Sarah? Apa kamu bisa? Kenapa tidak bisa? Aku punya segalanya, suami dan juga uang yang banyak. Tentu saja aku bisa melakukan semuanya. Jangan membodohiku, Sarah.
Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah bisa merasakan menjadi seorang wanita hamil. Dan itu karma yang harus kamu terima, Sarah. Ujar pria tersebut dirinya tidak bisa semudah itu ditipu dan dibohongi oleh Sarah. Kamu terlalu banyak bicara. Sudahlah Hans, jika kamu tidak bisa melakukan apa yang aku minta, kamu bisa menolaknya dengan uang yang ada di depanmu itu. Aku bisa mencari orang lain untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Jangan seperti itu, Sarah. Hans menahan tangan Sarah saat wanita itu hendak mengambil kembali uang yang diletakkan di atas meja. Uang sebanyak itu, orang mana yang tidak akan tergiur untuk mendapatkannya? Oke. Aku menerima tawaran darimu, Sarah. Tapi ini baru uang mukanya saja kan? Aku akan memberikanmu lebih banyak lagi daripada itu, Hans. Asalkan kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik. Dan tentunya tidak ada sedikit pun kegagalan di dalamnya. Baiklah. Aku mengerti. Katakan saja kapan dan di mana aku bisa menemui anak yang kamu maksud itu. Untuk masalah itu, nanti aku akan menghubungimu. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati. Mereka bukan orang sembarangan. Selangkah saja kamu salah dan melakukan rencana kita, maka tamat riwayat kita berdua. Oke, aku paham. Pria itu mengangguk mengerti dengan yang dimaksud oleh Sarah barusan. Jelas kali ini tidak berurusan dengan orang sembarangan. Ia tahu resiko apa yang akan dihadapi jika sampai rencana mereka gagal. Kalau begitu aku pamit. Tunggu dulu, Sarah. Ada apa lagi sih? Apa kamu tidak ingin bertemu dengannya sebelum kamu pulang dulu? Kamu tahu sendiri apa jawabanku, Hans. Jangan pernah mengingatkan masa lalu, karena aku sama sekali tidak ingin mengingat tentang hal apapun berhubungan dengan masa lalu. Tapi dia sangat merindukanmu, Sarah. Setidaknya temui dia dulu, agar rasa rindunya padamu bisa sedikit terobati. Itu semua bukan urusanku, Hans. Kamu yang memilih untuk mempertahankannya. Sejak dulu aku tidak pernah menginginkan kehadirannya baik dalam hidupku ataupun di dalam rahimku. Setelah mengatakan hal itu semua pada Hans, Sarah berlalu pergi dari tempat tersebut. Hans pikir setelah sekian lama Sarah akan luluh dan menerima bagian dari masa lalunya. Ternyata tidak. Pria itu terlalu berharap lebih padanya. Sekarang dia sudah mendapatkan kehidupan yang bertahun-tahun dia inginkan. Dan Sarah tidak akan mungkin melepaskan kehidupan yang membawanya pada kebahagiaan dan juga kemakmuran. Kamu benar-benar wanita jahat, Sarah. Aku berpikir setelah sekian lama hatimu akan luluh untuk bisa menerima kehadirannya. Tapi nyatanya kamu benar-benar seorang ibu yang jahat, Sarah. Gumam Hans menatap punggung wanita yang pernah ada di dalam hidupnya dulu. Hans meraih sejumlah uang yang Sarah berikan tadi kepadanya. Uang yang merupakan bayaran untuknya melakukan pekerjaan yang wanita itu inginkan. Dengan uang pemberian dari Sarah, Hans bisa membawa putrinya berobat ke rumah sakit, mengumpulkan uang sebanyak mungkin agar sang putri bisa segera sembuh dan kembali ceria seperti dulu lagi. Apapun akan Hans lakukan untuk membuat satu-satunya harta paling berharga di dalam hidupnya itu tetap bersamanya dan tidak akan pernah pergi meninggalkan dirinya. Di sisi lain, sementara itu Leo menyipitkan matanya melihat kehadiran Axel di kamar perawatan sang keponakan. Padahal dia sudah memperingati Axel agar pria tersebut tidak lagi mendekati sang adik. Ini terlalu rumit untuk kedekatan mereka berdua. Siapapun orang yang menyadari perlakuan tidak wajar Axel pada Yuna pastinya akan menentang hal tersebut mengingat bagaimana status mereka berdua. Axel, apa kamu tidak bekerja? Tegur Leo. Untuk beberapa hari ke depan aku ambil cuti bekerja, Kak. Lebih baik kamu pulang saja. Biar aku yang menjaga Askara bersama dengan Yuna. Ingat, saat ini Sarah sedang mengandung. Dia juga membutuhkan perhatian darimu. Sarah baik-baik saja, Kak. Dan dia tahu aku ada di sini untuk menemani Askara juga Yuna. Apa yang dikatakan Leo itu benar, Axel. Lebih baik sekarang kamu pulang. Aku dan Askara baik-baik saja.
Ya udahlah. Oke. Aku akan pulang. Nanti sore aku akan kembali. Apa kamu ingin aku bawakan sesuatu? Tidak perlu, Axel. Sahut Yuna masih dengan ekspresi datarnya. Tidak ingin membuat Yuna bertambah marah, Axel akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh wanita itu. Dia pamit untuk kembali ke rumah walau hal itu dia lakukan dengan berat hati. Karena sejujurnya dia masih ingin bersama dengan Askara dan tentunya juga Yuna. Ada apa dengannya? Apa kalian berdua bertengkar? Tidak ada apa-apa, Kak. Aku lelah. Bisakah kamu menggantikan untuk menjaga Askara sebentar? Tentu saja, Yuna. Kamu istirahat saja. Biar aku yang akan menjaga Askara. Yuna menganggukkan kepalanya pelan. Dia menatap sejenak ke arah putranya yang kini kondisinya sudah mulai membaik. Sebagai ibu, Yuna berharap kondisi putranya akan baik-baik saja dan Askara tumbuh menjadi anak yang sehat. Meskipun putranya harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah di dalam hidupnya. Sebenarnya ada apa dengan mereka berdua ya? Aku harus mencari tahu apa yang terjadi di antara Axel dan juga Yuna. Gumam Leo dalam hati. Sesaatnya sampai di rumah, Axel langsung mendapatkan hadiah bogem mentah dari sang ayah. Abimanyu begitu geram dan tidak bisa menahan amarahnya saat melihat putranya kembali pulang setelah menunggu Askara semalaman di rumah sakit. Ada apa ini, Pak? Seharusnya kami yang bertanya padamu, Axel. Ada apa denganmu, Axel? Sebagai orang tua, kami tidak pernah mengajarimu untuk menjadi seorang pria brengsek, Axel. Apa sih maksudnya? Aku benar-benar tidak mengerti. Mam, bisa Mama jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba Papa marah dan memukulku tanpa sebab? Aluna mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia tidak tega melihat putranya dipukuli seperti itu. Tapi Aluna juga tidak membenarkan apa yang Axel lakukan. Kamu pantas mendapatkan itu semua, Axel. Setelah apa yang kamu lakukan pada Sarah. Bahkan hal itu semua tidak sebanding dengan rasa sakit yang dirasakan oleh istrimu. Maksud Mama? Kondisi Sarah drop, Axel. Setelah kamu mengakui dengan terang-terangan di depan istrimu itu, jika kamu mencintai wanita lain, apa kamu pikir hal itu adalah sebuah kebahagiaan yang kamu berikan untuknya? Aku jauhi Yuna, Axel. Perasaan pada Yuna itu adalah hal yang salah. Mama dan Papa tidak akan membiarkan hal ini terjadi, Axel. Axel menghembuskan nafas gusar. Jika semuanya sudah sampai ke telinga Aluna dan Abimanyu, itu artinya Sarah sudah menceritakan semuanya pada kedua orang tuanya. Sekarang masalah Axel bertambah satu lagi. Belum selesai dia berusaha untuk meyakinkan Yuna, kini keinginannya kembali ditentang oleh kedua orang tuanya. Ya lagian aneh juga sih ini hubungannya. Di sini juga Mas Nara bingung ini sebenarnya gimana sih? Emang boleh ya? Ya katanya ada yang boleh ada yang tidak. Tapi nggak tahu lah. Oke, mari kita lanjut. Apa ada yang salah dengan apa yang aku lakukan, Ma? Pak, kamu masih bertanya seperti itu, Axel? Bek. Abimanyu kembali melayangkan bogem mentah di wajah putranya. Merasa gagal menjadi orang tua melihat kelakuan Axel memperlakukan istrinya. Papa boleh memukulku, bahkan membunuhku sekalipun. Tapi jangan pernah ikut campur dengan masalahku. Apa kamu pikir setelah apa yang kamu lakukan ini semuanya akan baik-baik saja, Axel? Apa kamu lupa siapa Yuna itu? Apa kamu pikir Kenan dan Lily akan membenarkan apa yang kamu lakukan ini? Tapi aku mencintai Yuna, Pak. Mah, anak brengsek. Abimanyu kembali ingin melayangkan bogem mentah di wajah sang putra. Namun dia mengurungkan niatnya itu karena percuma saja dia memukul Axel. Putranya itu tidak akan sadar dengan apa yang dia lakukan saat ini. Aku tahu semua ini salah, Ma. Pak, aku tahu apa yang baru saja aku katakan pasti membuat kalian semua kecewa. Aku juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Aku mencintai Yuna. Bahkan perasaan itu sudah ada sejak kami beranjak remaja. Itu bukan perasaan cinta, Axel. Yuna itu saudaramu dan kalian tidak boleh menjalin hubungan lebih dari hal itu.
Kamu juga harus ingat, Axel. Sekarang kamu sudah memiliki Sarah. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti hati Sarah. Apalagi saat ini Sarah tengah mengandung anakmu. Tapi Mama dan Papa tidak ingin mendengar apapun alasan yang kamu katakan, Axel. Jangan membantah apa yang kami katakan. Ini untuk pertama dan terakhir kalinya kami memperingatimu. Jangan pernah berharap lebih pada hubunganmu dengan Yuna. Jaga istrimu dengan baik. Jangan sampai kamu menyakitinya seperti yang kamu lakukan sekarang. Axel hanya diam dan tidak bersuara sama sekali. Seperti dugaannya, jika memang apa yang dilakukan ini pasti akan mendapatkan pertentangan dari semua orang, termasuk kedua orang tuanya sendiri. Kayaknya di sini Mas Nara ada gambaran deh. Ini kedua orang tuanya juga sangat menentang keras. Mungkin hubungan saudaranya lebih erat dari yang kalian kira. Yang katanya sepupunya boleh, asal dari orang tua wanita atau gimana. Tapi kayaknya ini lebih keras lagi kayaknya nih. Jadi agak serba salah nih ya ceritanya. Di sisi lain juga si Axel juga ngawur sih. Emang gak ada wanita lain apa? Kacau banget ya. Itu juga sih itu Askar anaknya siapa lagi. Ini kocak sih, serius. Tapi seru juga sih. Mari kita lanjutkan, kita maraton bareng-bareng. Axel hanya diam, tidak bersuara sama sekali. Tanpa menjawab apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya, Axel memilih untuk berlalu pergi dari tempat itu. Dia melangkah kaki menuju kamar. Axel ingin melihat Sarah seperti yang dikatakan oleh kedua orang tuanya jika saat ini keadaan wanita itu sedang drop. Sarah, Mama dan Papa bilang kamu sedang sakit. Aku baik-baik saja, Mas. Hanya sedikit kelelahan. Tapi tadi dokter sudah datang memeriksa kondisiku. Dan dokter menyarankan agar aku banyak istirahat dan tidak terlalu banyak pikiran. Apa kalian bicara tentang sesuatu? Mama dan Papa mereka sudah tahu kalau aku menyukai Yuna. Maafkan aku. Aku terpaksa mengatakan hal itu semua pada kedua orang tuamu. Mereka mendesakku untuk mengatakan apa yang membuatku sampai drop seperti ini. Dan alasanku hanya satu. Kamu. Axel duduk di tempat sisi tidur. Apa mungkin yang dikatakan oleh orang tuanya itu adalah benar? Dia adalah seorang suami dan juga pria yang jahat. Mementingkan perasaannya sendiri tanpa memperdulikan perasaan sang istri yang tengah mengandung. Ya walaupun mengandung bohongan. Aku minta maaf, Sarah. Semua ini memang salahku. Sebagai suami aku terlalu egois dan hanya mementingkan perasaanku sendiri. Aku tidak peduli pada perasaan orang lain, terutama orang-orang yang berada di sekitarku. Tidak, Axel. Kamu sama sekali tidak bersalah. Mungkin jika aku ada di posisimu, aku pun akan melakukan hal yang sama. Rasa cinta yang kamu miliki pada Yuna sama sekali bukanlah sebuah kesalahan. Tapi dalam hal ini, takdirlah yang harus dibersalahkan. Kenapa cinta itu harus tumbuh sekarang, di saat aku hadir sebagai orang ketiga di antara kalian berdua? Seandainya kamu mau mengakui rasa itu sejak dulu, mungkin aku tidak akan pernah memutuskan untuk menjadi istri kamu, Axel. Ironis bukan? Untuk beberapa saat, aku sempat menjadi orang yang egois. Tapi sekarang aku sadar, jika tidak selamanya apa yang kita inginkan harus kita miliki. Sarah memandang Axel yang hanya diam saja. Pria itu bahkan tidak melontarkan sepatah kata pun padanya. Jika kamu ingin bersama dengan Yuna, maka aku sudah mengikhlaskan semuanya, Mas. Aku tidak akan melarangmu untuk mengejar cinta Yuna.
Aku sudah siap jika kita harus berpisah. Mama dan Papa tidak setuju dengan keputusanmu itu, Sarah, sahut Aluna menyela ucapan sang menantu. Aluna dan Abimanyu masuk ke dalam kamar Sarah dan Axel. Kedua pasangan suami istri itu tidak akan pernah membiarkan rumah tangga putra dan menantunya hancur berantakan hanya karena kebodohan sang putra. Bukan karena mereka tidak menyukai Yuna, namun jarak di antara mereka berdua sungguhlah sangat tinggi. Yuna sudah dianggap sebagai putri kandung mereka sendiri. Terlebih saat ini Axel sudah memiliki Sarah sebagai istri, dan saat ini wanita itu tengah mengandung penerus keluarga mereka. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu, Sarah. Apa yang pernah dikatakan Axel kepadamu tidak semata-mata datang dari dalam hatinya. Axel hanya saja keliru mengenali perasaannya sendiri. Dia tidak bisa membedakan mana perasaan iba dan perasaan cinta. Sejak dulu Axel dan Yuna memang terlihat dekat. Lalu tiba-tiba kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada Yuna. Sebagai orang terdekat, tentu saja Axel merasa sakit hati, sekaligus kasihan pada sepupunya itu. Perasaan ingin melindungi Yuna dan Askara salah diartikan oleh Axel. Dia menganggap hal itu semua sebagai rasa cinta. Padahal sesungguhnya itu semua murni sebagai perasaan saudara yang tidak ingin melihat saudaranya tersakiti. Tutur Aluna panjang lebar menjelaskan pada Sarah. Apa itu semua benar, Mas? Tentu saja apa yang Mamai katakan itu benar, Sarah. Lagian Yuna sebentar lagi akan menikah. Tidak ada alasan bagi Axel khawatir lagi pada sepupunya itu. Yuna, dia akan menikah. Rasa penasaran dalam hal yang berbeda. Sarah penasaran dengan kebenaran yang disampaikan oleh Aluna. Jika sampai hal itu semua benar adanya, maka dia tidak perlu lagi takut Yuna akan merebut Axel dari tangannya. Sementara Axel, pria itu jelas kaget mendengar yang baru saja dikatakan oleh sang ibu. Bahkan tadi malam Yuna tidak mengatakan hal apapun pada mengenai rencana pernikahan yang baru saja diberitahu oleh Aluna kepada mereka. Mama Lily yang mengatakannya. Memang, kabar ini datang dengan begitu mendadak. Tapi setelah dipikir-pikir memang ada baiknya Yuna menikah. Askara membutuhkan sosok seorang ayah, dan Yuna juga membutuhkan sosok seorang pria di sampingnya. Memangnya siapa pria yang akan menikah dengan Yuna, Mah? Apa dia ayah kandung Askara? Tebak Sarah. Aluna menggelengkan kepalanya. Dia sendiri belum tahu siapa pria yang akan menikahi keponakannya itu. Akan tetapi siapapun pria itu, Aluna berharap pria tersebut dapat membahagiakan Yuna dan tentunya juga Askara. Pernikahan Yuna juga akan menjadi salah satunya jalan agar Axel melupakan cintanya pada sepupunya itu dan tetap fokus pada rumah tangganya dengan Sarah. Lebih baik untuk saat ini kita semua tidak perlu membahas tentang hal itu dulu. Saat ini yang terpenting kondisi Sarah. Dia harus banyak istirahat. Dan jangan biarkan istrimu terlalu banyak memikirkan sesuatu, Axel. Setelah Abimanyu tidak ingin mereka membahas tentang pernikahan Yuna. Kamu benar, Mas. Untuk sekarang memang kita tidak perlu membahas tentang pernikahan Yuna. Apapun yang telah diputuskan oleh Kenan dan Lily, mereka berdua pasti tahu apa yang terbaik untuk kehidupan Yuna dan juga Askara. Saat kedua orang tuanya meminta untuk fokus pada kondisi sang istri, Axel justru tidak bisa melakukan hal itu semua. Di dalam hati dia bertanya-tanya, apakah benar kabar yang disampaikan oleh Aluna barusan? Yuna akan segera menikah, dan Axel harus mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. 2 hari kemudian, kondisi Askara sudah mulai pulih dan bayi itu sudah terlihat sehat. Yuna senang sekaligus lega melihat putranya sekarang sudah bisa kembali ke rumah, tempat ternyaman untuk Askara berada. Semua keluarga berada di kediaman Lily dan Kenan untuk menyambut kepulangan Askara. Di balik hadirnya seluruh anggota keluarga hari ini, hanya ada satu orang yang tidak terlihat batang hidungnya. Bahkan semenjak 2 hari yang lalu, Yuna sudah tidak lagi bertemu dengan Axel. Pria itu sudah tidak pernah lagi datang ke rumah sakit untuk menemui Askara, seperti apa yang sering Axel lakukan selama bayi itu dirawat di rumah sakit.
Mami senang melihat sekarang Askara sudah kembali lagi ke rumah. Aku juga bersyukur, Mam, melihat sekarang Askara baik-baik saja. Aku merasa senang sekaligus lega. Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur dengan tenang. Aku takut terjadi apa-apa pada Askara, ujar Yuna mengungkapkan kekhawatirannya. Askara itu anak yang kuat, sayang. Dia pasti akan lebih baik-baik saja nanti. Sekarang, lebih baik kamu bawa Askara ke kamarnya. Kamu juga harus istirahat. Lili mengulas senyuman tipis di wajahnya untuk sang putri. Mamimu benar, Yuna. Lebih baik sekarang kamu ke kamar dan istirahat. Beberapa hari ini, Papa lihat kondisi kamu sepertinya kurang istirahat karena kondisi Askara. Mama Papa juga sudah sepakat untuk mencari pengasuh yang bisa membantumu untuk mengurus Askara. Tapi aku bisa mengurus Askara sendiri, Pak, tanpa bantuan siapapun. Ini sudah menjadi keputusan Mama dan Papa, Yuna. Semua juga demi kebaikan kamu dan Askara. Tolong, jangan membantah ataupun menolak apa yang sudah kami persiapkan untukmu dan juga Askara. Baiklah, kalau gitu aku ikut saja apa yang dikatakan oleh Mama dan Papa. Yuna akhirnya pasrah. Dia tidak ingin membantah ataupun menolak apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Jika Kenan dan Lili sudah memutuskan demikian, maka dia harus menerima keputusan kedua orang tuanya. Apa yang diputuskan oleh keduanya adalah hal yang terbaik untuk dia dan juga Askara. Li, sebenarnya aku dan Mas Abi ingin membicarakan tentang yang lain juga denganmu dan juga Kenan. Aluna menatap saudara dan iparnya dengan serius. Memangnya ada apa, Alun? Aku dan Mas Abi ingin menanyakan tentang hal yang kamu sampaikan beberapa hari yang lalu padaku lewat telepon. Sebelum menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Aluna kepadanya, Lili menatap ke arah pintu kamar Yuna. Oh, aku dan Kenan memang sudah memutuskan semuanya. Setelah memikirkan semuanya dengan matang-matang, kami berdua yakin jika hal ini semua adalah hal yang terbaik untuk Yuna dan juga Askara. Tapi siapa pria yang akan kalian nikahkan dengan Yuna? Apakah Yuna setuju dengan rencana kalian ini? Pria itu berasal dari keluarga baik-baik. Dia salah satu putra dari sahabat dekatku. Untuk kali ini kami memang belum menyampaikan pada Yuna secara langsung. Setelah keadaan Askara membaik, kami akan mencoba bicara pelan-pelan dengan Yuna. Jadi Yuna belum tahu tentang rencana pernikahan ini. Bagaimana kalau dia menolak? Kami belum memikirkan sampai hal itu, Lun. Ini baru rencanaku dan Kenan. Kami juga tidak ingin sampai rumah tangga Axel dan Sarah hancur berantakan karena perasaannya pada Yuna yang tidak memiliki alasan. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Seharusnya dulu sebagai orang tua kita bisa mengerti dan memahami perasaan Yuna dan Axel. Dan apapun alasannya, perasaan mereka tidak dibenarkan, Alun. Walaupun Axel belum menikah dengan Sarah, aku sebagai ayah dari Yuna tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kenan. Sebagai ayah dari Axel, aku tidak akan pernah setuju jika Axel dan Yuna menjalin hubungan. Akan terasa aneh jika mereka yang kita lihat tumbuh selayaknya seorang saudara justru setelah dewasa menjalin hubungan sebagai pasangan. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kamu benar, Abi. Baik Axel ataupun Yuna, mereka satu darah, berasal dari keturunan yang sama. Hubungan saudara adalah hubungan yang seharusnya mereka jalani sampai akhirnya mereka menemukan pasangan masing-masing. Axel bersama dengan Sarah dan Yuna dengan pasangannya nanti. Tapi bagaimana dengan Axel? Aku takut dia akan nekat melakukan apapun untuk bisa mendapatkan Yuna. Kalian tahu sendiri kan bagaimana sikap Axel. Sejak dulu dia memang pendiam dan memilih untuk memendam apa yang dia rasakan sendiri. Kesalahan terbesar di dalam hidupku sebagai seorang ibu. Aku ini tidak mengerti perasaan putraku sendiri. Aluna menunduk, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Axel. Sebagai seorang ibu,
Seharusnya dia peka akan perasaan putranya sendiri. Seandainya dulu dia tahu jika Axel menyukai Yuna, tentunya dia akan menjadi orang pertama yang mendukung hubungan itu, walaupun keluarga yang lain menentang hubungan keduanya. Sudah, jangan menyalahkan dirimu terus. Sebagai seorang ibu, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk putra kita. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya membuat Axel tidak lagi mendekati Yuna. Bukan karena kita tidak menyukai kedekatan mereka, tapi Axel juga harus menghargai perasaan istrinya yang kini sedang mengandung. Abimanyu benar, Lun. Saat ini bukan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri. Siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Takdir Yuna memang bukanlah bersama dengan Axel, dan itulah kenyataannya. Ya, aku mengerti dengan apa yang kalian katakan. Semoga keputusan ini menjadi keputusan yang terbaik untuk anak-anak kita. Keempat orang tua itu akhirnya sepakat untuk mempercepat rencana pernikahan Yuna dengan seorang pria yang dipilihkan oleh Kenan untuknya. Walaupun dalam 2 hari ini Axel tidak lagi datang menemui Yuna dan fokus pada kesehatan Sarah, akan tetapi tidak ada yang tahu bagaimana yang terjadi ke depannya nanti. Saat Yuna masih sendiri dengan statusnya yang belum memiliki seorang pendamping, hal tersebut bisa memudahkan Axel untuk mendekati dan mengejar sepupunya itu. Tanpa memperdulikan perasaan sang istri yang pastinya Sarah sangat terluka tahu suaminya mencintai wanita lain, bahkan dengan terang-terangan mengejar cinta wanita yang berstatus sebagai saudara sepupunya itu. Sementara itu, sudah 2 hari ini Axel sudah tidak pernah berhubungan dengan Yuna lagi. Dia bahkan tak lagi datang untuk menjenguk Askara walaupun saat ini dia merindukan keponakannya itu. Setelah mendengar kabar tentang pernikahan Yuna, Axel tidak bisa membendung amarahnya. Bahkan untuk sekedar datang menemui dan bertatap muka langsung dengan wanita itu, rasanya Axel belum memiliki keberanian untuk itu. Axel takut tidak bisa membendung emosinya saat berhadapan dengan Yuna, dan hal itu semua bisa saja membuat Yuna semakin marah dan membencinya. Mas. Iya Sarah, ada apa? Apa kamu perlu sesuatu? Kamu kenapa tidak ke kantor, Mas? Sekarang aku baik-baik saja dan kondisiku sudah lebih mendingan daripada kemarin. Jika Axel berada di rumah terus seperti ini untuk menjaganya, maka Sarah juga tidak bisa melakukan rencananya untuk segera menyingkirkan Askara secepatnya. Walaupun Sarah merasa senang saat kini Axel terus bersama dengannya, tapi dia juga tidak bisa melakukan hal apapun kalau Axel terus bersamanya. Aku tidak mungkin meninggalkanmu, Sarah. Saat ini kamu sedang sakit. Mama dan Papa juga sudah mewanti-wanti agar aku selalu menjagamu. Aku senang mendengar kamu peduli padaku seperti ini, Mas. Tapi aku juga tidak ingin merepotkanmu. Sebagai istri aku juga harus mengerti dengan posisimu. Kamu harus bekerja. Ada banyak nasib orang yang bergantung pada perusahaan kita. Dulu aku pernah ada di posisi mereka semua, menggantungkan hidup pada perusahaan milikmu. Jika sampai terjadi sesuatu pada perusahaan, maka kasihan mereka, Mas. Axel tertawa mendengar penuturan panjang lebar sang istri. Lagian Sarah berpikir terlalu jauh. Dia hanya tidak masuk beberapa hari saja dan hal tersebut tidak akan berakibat apapun pada perusahaan miliknya. Kamu tidak perlu memikirkan tentang pekerjaanku, Sarah. Semuanya akan baik-baik saja. Lebih baik sekarang kamu fokus pada kesehatanmu. Baiklah, Mas. Sarah tidak punya pilihan lagi selain pasrah menerima apa yang dikatakan oleh Axel kepadanya. Dia hanya bisa menuruti apa yang suaminya katakan dan harus memutar otak untuk mencari cara agar Axel tidak terus berada di sampingnya. Lamunan Sarah terhenti saat dering ponsel miliknya berbunyi. Sarah meraih ponsel yang dia simpan di atas meja nakas. Rupanya Hans yang menghubungi. Pasti pria itu ingin bertanya-tanya padanya tentang rencana yang sudah dia perintahkan pada Hans. Untuk saat ini Sarah tidak bisa memberitahu pria itu tentang apapun mengingat saat ini Axel sedang bersama dengannya. Kenapa tidak diangkat, Sarah? Ini sama sekali tidak penting kok.
Memangnya siapa yang menghubungimu? Bukan siapa-siapa, hanya orang yang ingin menawarkan asuransi. Oh, Axel kembali melanjutkan pekerjaannya dan tidak ingin bertanya lebih jauh lagi pada Sarah. Dia percaya dengan apa yang wanita itu katakan kepadanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sore hari insyaallah. And see you, ciao.